Hello here, I will explain the material about understanding types and elements of text. Let's see the video together. Pajak. Kita semua pernah mendengarnya. Kita semua kesal dengannya. Tapi apa sih sebenarnya pajak itu? Sederhananya, pajak itu ibarat sumbangan wajib. Seperti biaya keanggotaan gym yang naik. Bedanya ini untuk pemerintah dan sebagai ganti dinding panjat tebing, kita mendapatkan jalan, sekolah, dan yang paling penting, pertahanan negara. Anggap saja seperti ini. Pajak adalah harga yang kita bayar untuk hidup di masyarakat yang maju. Memang terdengar membosankan. Tapi percayalah, tanpa pajak, kehidupan kita akan seperti di film Mad Max. Dan tidak ada yang mau seperti itu. Jadi, lain kali kamu mengeluh tentang musim pajak, ingatlah, semuanya bisa lebih buruk. Kamu bisa saja bertempur melawan panglima perang untuk mendapatkan bensin di gurun pasir pasca apokaliptik. Oke, jadi pajak adalah harga yang harus dibayar untuk hidup di masyarakat yang berfungsi. Tapi kenapa pajak begitu penting? Pertama, pajak mendanai layanan publik. Kita bicara tentang jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, semua hal yang buat hidup layak. Bayangkan harus bekerja tanpa jalan, atau mengirim anak-anak ke sekolah yang dibangun dengan lakban dan doa. Tidak ideal kan? Kedua, pajak membantu mengurangi kesenjangan. Pajak dapat digunakan untuk mendanai program-program seperti bantuan sosial dan kupon makanan, menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang paling membutuhkan. Terakhir, pajak membantu melindungi lingkungan kita. Pajak atas polusi dapat mendorong perusahaan untuk lebih ramah lingkungan. Ingat, tidak ada planet B. Yah, mungkin ada. Tapi mungkin penuh dengan kecoa luar angkasa, dan kita belum menemukan cara untuk melakukan perjalanan antar bintang. Baiklah, saatnya membahas detailnya, jenis-jenis pajak. Jangan khawatir, ini tidak semenyakit cabut gigi. Pertama, ada pajak penghasilan. Ini yang paling besar, yang membuat pemerintah tetap berjalan. Pada dasarnya, ini adalah pajak atas uang yang kamu peroleh dari bekerja. Semakin banyak penghasilanmu, semakin banyak pula pajak yang kamu bayar. Ini seperti skala tanggung jawab, tetapi alih-alih memberimu akses ke rumah lompat, pajaknya digunakan untuk mendanai hal-hal seperti pertahanan nasional dan infrastruktur. Selanjutnya, ada pajak penjualan. Ini adalah pajak yang kamu bayar saat membeli barang. Kamu tahu, beberapa rupiah tambahan yang dibebankan pada kopi atau sepatu baru kamu. Ini seperti biaya tambahan kecil yang tak terlihat yang mengingatkanmu bahwa pemerintah selalu mengawasi dan membutuhkan uang untuk berbagai hal. Lalu ada pajak properti, yang ini untuk semua pemilik rumah di luar sana. Ini adalah pajak atas nilai properti kamu, rumah, tanah, koleksi kurcaci taman mewah kamu. Bagian 4, memahami pajak penghasilan. Mari kita bahas lebih lanjut tentang pajak penghasilan karena ini adalah hal yang besar. Seperti yang telah kita sebutkan, ini adalah pajak yang kamu bayarkan atas penghasilanmu. Cukup mudah kan? Tapi disinilah letak kerumitannya. Tidak semua penghasilan dikenai pajak yang sama. Ada potongan dan kredit yang dapat menurunkan tagihan pajakmu. Anggap saja seperti kupon untuk pajakmu, donasi amal, bunga pinjaman mahasiswa, bahkan memiliki anak. Semua ini berpotensi mengurangi beban pajakmu. Sekarang aku tahu apa yang kamu pikirkan, John. Ini semua mulai terdengar seperti urusan orang dewasa yang membosankan. Dan kamu tidak salah. Tapi begini, memahami pajak penghasilanmu sebenarnya dapat menghemat uangmu. Bagian 5, pajak penjualan dan pajak properti, hal-hal penting. Mari kita lanjut ke pajak penjualan. Yang ini cukup sederhana. Ini adalah pajak atas barang dan jasa. Tarifnya bervariasi tergantung di mana kamu tinggal dan apa yang kamu beli. Beberapa hal biasanya dibebaskan dari pajak penjualan seperti bahan makanan dan obat resep. Karena kamu tahu, bahkan pemerintah pun memahami pentingnya makanan yang terjangkau dan tidak meninggal karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Dan kemudian ada pajak properti. Pajak ini sangat penting untuk mendanai layanan lokal seperti sekolah, perpustakaan, dan taman. Pajak properti bisa sedikit merepotkan, terutama bagi pemilik rumah. Tapi hey, setidaknya kamu bisa menikmati layanan lokal yang didanai dengan baik itu kan? Bagian 6, memahami unsur-unsur pajak. Setelah membahas jenis-jenis pajak utama, mari kita uraikan unsur-unsur kunci dari pajak. Pertama, ada wajib pajak. Itu adalah kamu.
warga negara yang mulia dan taat pajak. Selanjutnya ada objek pajak, hal yang dikenai pajak. Ini bisa berupa penghasilanmu, propertimu, atau barang dan jasa yang kamu beli. Kemudian ada tarif pajak, persentase dari objek pajak yang harus kamu bayar. Terakhir, ada masa pajak, jangka waktu pengumpulan pajak. Ini bisa tahunan, triwulanan, atau bahkan bulanan. Jadi, begitulah dasar-dasar tentang pajak. Aku tahu ini bukan topik yang paling mendebarkan, tapi memahami cara kerja pajak sangat penting untuk menjadi warga negara yang terinformasi dan terlibat. Plus, kamu akan dapat membuat teman-temanmu terkesan di pesta dengan pengetahuan pajak barumu.